Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah begini, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya, panggil saja Ian, atau kalian boleh memanggil saya Pak Ian, sebagai operator sekolah di SMA Negeri 5 Karawang. Operator sekolah itu eh, tugasnya mendata seluruh komponen sekolah, baik itu dari data sekolah, data guru, data siswa, data sarana dan prasarana, dan lain-lain. Semuanya itu dikerjakan oleh operator sekolah dalam satu aplikasi yang namanya Dapodik atau Data Pokok Pendidikan. Dapodik ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, kali ini saya coba memandu khusus siswa-siswi SMA Negeri 5 Karawang bagaimana cara mengisi longitudinal atau data periodik berupa tinggi badan, berat badan, jarak dari rumah ke sekolah, kemudian berapa jumlah saudara kandung, dan juga bagaimana cara mengisi registrasi siswa, baik itu siswa yang baru, yang sekarang kelas 10 ya, maupun kelas 11-12, barangkali mungkin ada yang belum terregistrasi di aplikasi Dapodik. Oke, saya sarankan saya sarankan kalau membuka aplikasi ini di laptop ya. Di laptop dibukanya bukan tidak bisa dibuka di HP. Kalau bisa saja buka di HP asal semuanya terkoneksi dengan internet. Namun kalau di Android atau perangkat yang lain yang kecil itu tampilannya tidak akan terlalu sempurna ya. Kita coba ya. Langkah pertama, buka browser. Browsernya apa saja, bisa Mozilla, bisa Google Chrome, atau Opera atau yang lain. Oke, kemudian ketikkan di sana Dapodik SMA 5 itu webnya sman5 karawang.ddns.net titik 2 5774. Sekali lagi sman5 karawang.ddns.net 5774. Di enter saja, kemudian akan dihadapkan pada tampilan awal aplikasi Dapodik ya, seperti ini. Oke, kemudian username dan passwordnya itu diambil dari data NISN, kemudian NPSN sekolah, dan seterusnya. Oke, jadi untuk username-nya itu diambil dari NISN, ini maksudnya NISN masing-masing ya. Kemudian di sini add NPSN. Nah, NPSN ini nomor pokok sekolah nasional. Jadi NPSN SMA 5 Karawang adalah 20 23 73 86. Kemudian di belakangnya pakai .pd.id. Nah, tinggal ganti saja NISN-nya ini dengan NISN masing-masing. Oke, kita coba ya. Saya ambil contoh. Ini sudah ada beberapa akun yang sudah diakomodir. Ya, seperti ini saya ambil contoh Rafli ya. Rafli, kita coba. NISN-nya ini 003 sekian-sekian. Oke. Ini NISN Rafli, kemudian di sini pakai add. NPSN SMA 5 adalah 20237386. Kemudian pakai .pd.id ya. Kemudian untuk password, nah, passwordnya diambil dari tanggal lahir masing-masing. Contoh, Rafli ini lahirnya tanggal 24 bulan April tahun 2003. Jadi formatnya tahun, bulan, strip, tanggal. Tahun, strip, bulan, strip, tanggal. Kita coba ya. Seperti itu. Kemudian kalau sudah yakin benar username dan passwordnya, klik masuk.
Oke. Jika muncul seperti ini berarti password username dan passwordnya sudah betul. Dan akan muncul role pengguna namanya Rafli Nova sebagai peserta didik. Diklik saja namanya, klik. Dan inilah nanti akan dibawa ke aplikasi Dapodiknya. Ditunggu sejenak, kemudian muncul ucapan selamat datang. Ini ditutup saja. Kalau mau dibaca ya dibaca silakan, atau kalau tidak silakan ditutup saja. Kemudian inilah tampilan Dapodik SMA Negeri 5 Karawang. Ya, judulnya SMA 5 dan seterusnya. Langkah berikutnya untuk mengisi data periodik atau data longitudinal, klik peserta didik. Ya, kemudian klik peserta didik. Ini oke saja. Ini akan muncul nama yang bersangkutan sesuai dengan akunnya. Rafli Nova. Diklik namanya. Oke, kemudian nanti di bawahnya akan muncul data periodik. Ya, ini data periodik ini entah tahun kapan diisinya. Mungkin tinggi badan sekarang sedikit berubah, berat badannya juga berubah. Nah, kalian isi saja, apalagi kalau di sini 0 ya. Silakan diisi jangan sampai 0. Saya ambil contoh, tinggi badan Rafli ini 170 deh. Ya, ini ketinggian. Dan berat badannya ini kebanyakan banget. Contoh umpamakan 60 deh. Ya, idealnya. Dan lingkar kepalanya 45. Ya. Kemudian jarak rumah ke sekolah. Jika kurang dari 1 km, klik kurang dari 1 km. Jika lebih, klik lebih dari 1 km. Kemudian di bawahnya ada isian, sebutkan berapa kilometer kira-kira. Memakan 2 km kurang lebih. Kemudian waktu tempuh ke sekolah itu berapa jam dan berapa menit. Ini jam, di sebelah kiri dan sebelah kanannya menit. Dari rumah ke sekolah umpamakan 1 jam 0 menit. Atau Pak kelamaan cuma 15 menit. Oke, berarti jamnya 0, yang diisi hanya menitnya saja. Jadi artinya 0 jam 15 menit. Kemudian berapa saudara kandung? Saudara kandung itu keluarga adik kakak gitu ya. Kan kita punya saudara kandungnya 2, berarti ada 3 anak punya saudara kandung 2 gitu ya. Kalau Pak nggak punya saudara kandung, 1 saja, nggak apa-apa. Kemudian setelah selesai semua diisi, data periodik, kemudian simpan. Oke, selesai ya untuk data periodik. Selanjutnya, panduan mengisi registrasi. Ini di atas nama, di deretan menu atas ini ada registrasi. Diklik registrasi, jangan lupa diklik namanya ya sampai warna oranye seperti ini. Kemudian klik registrasi. Ya, dicek apakah registrasi ini sudah betul atau tidak. Jenis pendaftaran siswa baru, betul ini siswa baru karena Rifki masuk ke SMA 5 Karawang dulu itu sebagai siswa baru, bukan pindahan. Dan nomor induknya dicek juga, tanggal masuk ke sekolah ini, tanggal masuk pertama kali ke SMA 5 Karawang, kemudian program pengajaran. Program pengajaran ini kebetulan di Rafli ini ada di kelas IPS, jadi pilih kelas IPS. Pak, saya di kelas IPA. Silakan pilih program pengajarannya MIPA. Oke, seperti itu. Dan sekolah asal. Nah, sekolah asal ini maksudnya adalah sekolah sebelum ke SMA Negeri 5 Karawang. Kalau umpamakan dari SMP dulu masuknya langsung ke SMA, berarti silakan isi nama SMP-nya. Tapi kalau umpamakan mutasi dari sekolah lain, contoh umpamakan dari SMA 3, SMA 2, SMA 4. Nah, jenis pendaftarannya berarti di sini dipilih pindahan. Ya, seperti ini. Pak siswa baru karena ikut PPDB, pilih siswa baru. Kemudian untuk siswa baru berarti
untuk sekolah asalnya diisi dengan nama SMP-nya atau MTS-nya. Kalau untuk pindahan, ketikkan di sini asalnya dari SMA mana, atau SMK mana, atau aliyah mana gitu. Lanjut, untuk nomor peserta UN silakan kalian cek di ijazah atau SKHU SMP-nya. Ya, di sini yang diminta nomor peserta UN SMP atau MTS. Pak, ada kasus kelebihan di sini. Nomornya 4 angka. Ada 4 angka. Nah, untuk nomor 4 angka, hilangkan saja 0 yang di depannya. Contoh seperti ini nih ya. 2 titik strip 18 titik 02 titik 19 titik 0145. Nah, ini kan 4 angka, sedangkan di sini tidak akan cukup kalau 4 angka. Maka nolnya ini dibuang. Masukkan ke sini, nolnya dibuang. Jadi untuk yang ada 4 angkanya atau 4 digitnya silakan dibuang huruf angka 0 di depannya. Kemudian nomor seri ijazah silakan dicek di ijazah SMP-nya. Di paling bawah itu ada kode ijazah. Contoh seperti ini DN, strip, kemudian D berapa, dan seterusnya. Itu untuk nomor seri ijazah. Dicek di ijazah SMP-nya, sama juga seperti nomor SKHU SMP, TMTS, dicek di bawahnya itu ada nomor serinya. Oke, diinputkan. Begitu ya, semuanya untuk registrasi peserta didik. Silakan diisi karena ini nanti menyangkut khususnya untuk kelas 12, menyangkut apakah betul sudah pernah ikut ujian dan dibuktikan dengan nomor peserta UN waktu SMP-nya, dibuktikan dengan nomor seri ijazah waktu SMP-nya, dan dibuktikan dengan SKHU SMP waktu SMP-nya. Demikian, kalau sudah selesai silakan disimpan ya. Dan seterusnya dan seterusnya diisi saja ya. Jangan lupa diisi, dan setelah selesai semua diisi disimpan. Demikian pengisian data periodik peserta didik dan bagaimana cara registrasi. Jika ada kesalahan, Pak, silakan tolong diperbaiki. Jika ada kesulitan, silakan bisa langsung bertanya ke Pak Ian di lantai 2 ruang IT SMA Negeri 5 Karawang. Setelah selesai, kemudian keluar. Dan nanti akan kembali ke login. Demikian yang Bapak bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa diikuti dan bisa dicoba untuk mengisi data periodik yang masih kosong dan registrasi yang masih kosong, khususnya untuk kelas 12. Kelas 10, kelas 11 jika bisa login silahkan dicoba untuk login ke aplikasi Dapodik. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, khususnya untuk SMA Negeri 5 Karawang. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.